Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita masih berkaitan dengan Harut Marut. Terakhir diceritakan bahwa Harut Marut ketika mengadili perkara seorang wanita yang cantik, ternyata mereka berdua ini sudah mulai tidak adil. Tidak adil karena yang ada dalam pikirannya cuman perempuan saja. Berpikir bagaimana caranya agar perempuan ini bisa dia tundukkan, dia bisa miliki, sehingga segala keinginan perempuan itu dituruti. Apa keinginan perempuan itu adalah bagaimana caranya yang penting ia menang dari perkara suaminya. Udah kagak pengen damai, udah mau di apa didamaikan, nggak mau udah. Jadi yang penting dia sudah pokoknya dimenangkan dari perkara antara dia dengan suaminya. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh Harut Marut karena dari awal memang dia menginginkan dan sangat menginginkan perempuan itu. Kebenaran dia minta dimenangkan, ya udahlah, kalau kamu saya menangkan, kamu mau ya sama saya, gitu kan? Gitu. Perempuan itu mau saja, karena memang tujuan diciptakannya oleh Allah adalah bagaimana melemahkan dan menghancurkan kekuatan yang ada pada Harut Marut. Jadi jarang Pak orang terhindar dari ujian itu. Kita lihat bagaimana pesantren, pimpinan pesantren mencabuli santriwatinya, kan luar biasa Pak. Ada yang mengaku digauli di kamar mandi. Coba bayangkan. Jadi banyak orang tidak sanggup kalau sudah berurusan dengan perempuan. Sekuat apapun orang, petinju sekuat apapun, kalau sudah berhadapan dengan perempuan, waduh lemah Pak. Kumisnya melintang dari ujung ke ujung. Begitu ketemu bininya mau udah aja, kagak berkutik apa-apa. Dan itu banyak. Perempuan itu akalnya 1, perasaannya 9, tapi mampu menjatuhkan laki-laki. Nah itu jadi ini buktinya. Malaikat Harut Marut yang disuruh menjadi hakim agar menetapkan perkara dengan seadil-adilnya ternyata tidak mampu karena sudah berhadapan dengan perempuan. Itu sebabnya Nabi mengatakan ada 15 perkara yang apabila 15 perkara itu sudah dilakukan oleh kita, maka wajiblah musibah itu, bencana itu turun kepada kita. Salah satu di antara 15 itu apabila wanita atau istri sudah mengambil keputusan di dalam rumah tangga. Istri kita sudah mengambil kendali. Bukan lagi bapak, bukan lagi kita yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga, tetapi semua keputusan, semua kemauan ada pada tangan istri kita, maka tunggulah musibah itu akan datang kepada kita. Dan Nabi sudah mengatakan itu. Enggak percaya, baca aja hadisnya di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Panjang hadisnya. Jadi enggak boleh Pak. Tetap laki-laki yang mengambil kendali.
Maka itulah kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita yang akan melaksanakan pernikahan, hati-hati karena ada dua hal yang kita disuruh oleh Allah berhati-hati. Salah satu di antara keduanya adalah takut kepada perempuan. Hati-hati terhadap perempuan. Karena perempuan itu kata Nabi diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk kita yang paling atas sebelah kiri, itu yang paling bengkok, kata Nabi. Kalau kamu tidak nasihati, kamu tidak didik dengan baik, maka selamanya dia akan bengkok. Tapi kalau kamu lempengin, kamu ajarin dia, maka akan patah dan hancur seperti kaca. Jadi artinya harus waspada, waspadalah gitu terhadap istri kita. Dinasehatin, marahnya dia daripada kita lebih besar marahnya dari kita. Tapi kalau kemudian dibiarkan, dia bengkok terus, bahaya. Itu sebabnya Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Wahai orang yang beriman, di antara istri-istrimu, berarti istrinya banyak ya, di antara istri-istrimu, Bapak baru satu, ya satu juga kadang-kadang kalah mulu, ya kalahmu satu juga kalah KO mulu kadang-kadang. Iya sama di mana juga. Inna min azwajikum, di antara istri-istrimu dan di antara anak-anakmu itu ada yang jadi musuh kalian. Ada yang jadi musuh kalian. Jadi fahdaruhum, hati-hati terhadap mereka. Hati-hati terhadap istri, hati-hati terhadap anak. Nanti di akhirat yang paling dulu mendakwa kita, yang paling dulu tidak rela kita masuk surga adalah istri kita. Istri kita yang paling dulu nggak mau kalau suaminya masuk surga. Baru diikuti oleh anak-anak kita. Oh, masa babak masuk surga, enak banget. Kita aja nggak sholat gara-gara dia tuh, kagak pernah ngajarin. So umur belum pernah ngajarin sholat, seumur-umur belum pernah ngajarin sholat, nggak pernah ngajarin agama, kerjanya marah-marah mulu, nggak mau. Jadi istri kita lah yang paling pertama, yang paling dulu tidak redo kita masuk surga. Kenapa? Karena semua kesalahan dan dosa istri selama atau sejak ijab kabul dilakukan sudah berada dalam tanggung jawab suaminya. Jadi semua dosanya bapak yang nanggung, saya nanggung, kita yang nanggung. Laki-laki ini jangan dianggap remeh. Emang kita pemimpin, makanya kita disuruh jadi pemimpin karena kita lah yang bertanggung jawab atas semua dosa-dosanya. Kita yang nanti nanggung, Pak, bukan orang tuanya. Sejak ijab kabul terjadi, semua dosa yang dilakukan oleh istri kita, kita yang akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Luar biasa. Adapun dosa kita, istri kita nggak bertanggung jawab. Nggak bertanggung jawab, nggak mau, itu mah dosa-dosa lo. Kalau dosa kita, dosa kita. Kalau dosa dia dosa kita. Nggak mau. Tapi kalau duit mah punya dia semua, nggak ada punya kita, punya dia semua. Duit dia, duit dia, duit kita, duit dia juga. Lah coba gitu. Tapi dosa nggak mau. Dosa lo mah dosa lo tuh, bukan dosa gua. Itu memang hukum.
Itu sebabnya kepemimpinan tetap ada di tangan suami. Maka saya sering mengatakan dan saya ulang-ulang terus, tanggung jawab pertama setelah ijab kabul adalah menciptakan istri-istri yang soleha. Nah, itu tanggung jawab pertama. Kan kita belum langsung punya anak, kecuali kalau salah prosedur. Nah, itu lain. Belum nikah udah punya anak, itu salah prosedur tuh. Ada yang salah. Tapi kalau prosedurnya benar, maka insya Allah 1 tahun kemudian baru punya anak. Jadi tanggung jawab pertama adalah menjadikan istri kita istri yang solehah. Itu tanggung jawab kita. Maka kalau dia tidak jadi istri yang soleha, kitalah yang tanggung jawab. Jadi, karena itu tadi jelas, semua dosa-dosanya ditanggung oleh suaminya, karena suaminya tidak berhasil menjadikan dia istri yang soleha. Dia yang tanggung, Pak. Makanya harus hati-hati dengan istri kita. Sholatnya dikontrol, bukan cuma sama ini kan yang kita kontrol anak kita. Itu juga kalau kita kontrol, istri pun dikontrol sholatnya. Dulu kan kita belajar fikih mengenai masalah haid, kita harus tahu itu, karena kita yang pemimpinnya. Jangan sampai kesalahan dia kita yang menanggung deritanya. Dia yang salah, kita yang bertanggung jawab deritanya. Kita yang diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Dari sisi lain, istrimu adalah amanah. Itu kan amanah kan? Amanah itu harus dijaga, dipelihara, dan dijadikan istri yang soleha seperti keinginan Allah. Ini kutitipkan seorang perempuan kepadamu, kujadikan dia istrimu, maka jadikanlah dia orang yang soleha. Itu amanah. Amanah ini sangat berat. Itu sebabnya Abdurrahman Abu Hurairah tidak menikah, karena dia takut bertanggung jawab di hadapan Allah. Mempertanggungjawabkan dirinya sendiri saja kepada Allah, ia belum tentu sanggup, apalagi kalau kemudian sudah keluar punya istri. Istri itu beranak pula, anaknya banyak. Orang rajin bikinnya, kan makin banyak tanggung jawabnya. Makanya kan benar kalau punya anak cukup 2 tapi berkualitas. Semakin banyak anak, semakin banyak tanggung jawabnya. Karena semua dosa-dosa anak kita, 5 anak semuanya dosa, kita yang tanggung, kita yang bertanggung jawab. Sebab itu harus hati-hati. Jadi ujian kita itu memang berat. Itulah kenapa kita harus ngaji, agar ada perubahan sebelum kita mati. Maka apa yang saya sampaikan ini disampaikan juga ke istri kita. Sampai di rumah bapak yang jadi ustadznya. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad, bukan sekedar memberikan nafkah lahiriah, tetapi juga harus mampu memberikan nafkah batiniah, batin berkaitan dengan pengetahuan. Jadi seorang suami harus membekali dirinya tentang pengetahuan agama, sehingga dia tahu pelanggaran apa yang dilakukan oleh istrinya, karena dia nanti takut bertanggung jawab kepada Allah. Ya bukan cuman kalau ngasih makan doang mah kayaknya gampang aja itu mah. Orang cuma mungut-mungut botol-botol aqua bisa ngidupin istrinya, bisa sekolahin anaknya, kalau tiba begitu doang mah. Tetapi bukan itu bagaimana menciptakan istri itu jadi istri yang soleha. Lalu kemudian bagaimana kemudian kita bisa menciptakan dia istri soleha sementara kita nggak tahu apa-apa, nggak ngerti.
nggak bisa ngajarin, nggak bisa ngasih tahu. Dia yang sekolah, kita kagak sekolah. Dia kata, tahu apa lu sekolah juga kagak lu, SD aja lu kagak lulus. Nah, lu bahaya kalau udah begitu mah. Udah bahaya kalau udah begitu. Pintaran dia dari kita. Karena itu harus hati-hati. Maka hadirin, itulah peristiwa yang terjadi pada Harut Marut. Ketidakadilan terjadi karena gara-gara perempuan. Penyimpangan terjadi karena perempuan. Korupsi terjadi karena perempuan. Artinya pengaruh istri dalam rumah tangga sangat besar sekali mempengaruhi seorang suami dalam menetapkan hukum. Ada sebuah kisah cerita. Ada seorang pejabat pada sebuah negara. Kemudian ada orang kaya ingin menginvestasikan kekayaannya, tapi cara yang dilakukannya adalah cara yang melanggar hukum. Tentu saja sang pejabat tadi nggak mau melakukannya, karena terjadi pelanggaran hukum. Bahaya dan sangat bahaya sekali. Bukan bahayanya cuma menghancurkan negara, tetapi menghancurkan hidupnya nanti di akhirat. Gak mau. Datang lagi utusannya, dia tetap tidak mau. Sampai-sampai ada yang ngasih jalan, coba datang ke istrinya, barangkali bisa. Datanglah ke istri pejabat itu, dikasih uang yang banyak. Udah, dia terima, nggak mikir panjang. Uang banyak, coba kalau dikasih 1 juta, ya kagak mau pak. 1 juta mah dikasih miliaran, siapa yang nggak mau lah. Terima. Akhirnya sekarang itu orang nggak berurusan lagi sama pejabatnya, berurusan sama istrinya. Pejabat ini berurusan sama istrinya, uang-uangnya udah diambil. Akhirnya istrinya lah yang kemudian mempengaruhi suaminya. Terjadilah pelanggaran hukum. Itu kisah-kisah masa lalu terjadi hal yang sama. Begitu juga terjadi pada masa lalu, ada seorang yang sangat dekat dengan Allah. Dia seorang waliullah, namanya Sam'un. Kalau sekarang disebut barangkali Samsung kali ya. Samsung itu yang badannya kuat. Namanya Sam'un. Sam'un ini punya umur panjang. Nah, sepanjang umurnya itu, kalau siang dia puasa dan berjuang di jalan Allah, membela agama Allah. Kalau malam dia tidurnya sedikit untuk bermunajah, dan itu dilakukan sekian ribu bulan. Ada kaitannya dengan Lailatul Qadar. Lalu kemudian Sam'un ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa mati. Enggak bisa dihancurkan, enggak bisa dibunuh oleh siapapun. Sementara ada raja yang tidak suka sama dia, karena satu dia jujur juga. Jujur. Sudah barang tentu raja-raja kafir tidak suka dengan dia, karena dia gigih banget berjuang. Makanya biasa dah kalau orang gigih berjuang itu nggak disukain. Kalau berjuang atas nama agama nggak mau orang. Sekarang alergi orang kalau mendengar berjuang dengan atas nama agama.
Padahal agama itu harus diperjuangkan, dipertahankan. Sehingga raja kafir itu mencoba untuk membunuhnya. Pertama dilakukan penangkapan, ditangkaplah dia, lalu kemudian dicemplungkan ke dalam laut yang dalam. Apa yang dilakukan oleh bala tentara? Diikat rantai, diikat badannya, lalu kemudian digantolin apa nih? Gantolin batu ya atau besi sehingga tenggelam ke bawah. Tentara pulang, dia sudah sampai duluan. Artinya tidak bisa dibunuh. Dengan pernah juga dibakar, dia nggak bisa terbakar. Karena saking dekatnya dengan Allah. Siapa yang dekat dengan Allah pasti dapat. Kalau para nabi kan dapat mujizat. Kalau kita orang biasa namanya dapat maunah, pertolongan dari Allah. Itu kan saking dekatnya dengan Allah. Putus asalah orang-orang kafir. Bagaimana caranya untuk menangkap Sam'un ini? Lalu kemudian datanglah utusan raja kafir ke istrinya Sam'un. Istri kita itu adalah orang yang paling dekat dengan kita dan paling tahu tentang rahasia kita. Kelemahan kita, istri kita tahu. Makanya sama istri juga ada hal yang boleh terbuka, ada juga yang nggak boleh dibuka. Jangan dibukain semua. Mentang-mentang cintanya, wah semua diablakin. Ya jangan. Bagaimanapun juga istri itu ada bekasnya, suami itu ada bekasnya, kecuali anak nggak ada bekas anak. Artinya kemungkinan terjadi penceraian. Maka tidak, manusia itu ada hal-hal yang boleh dibuka, ada hal-hal yang nggak boleh dibuka. Nah hadirin, datanglah utusan orang kafir. Dibujuklah istrinya. Nanti malam kalau suami kamu tidur, kamu ikat suamimu. Kalau kamu berhasil mengikatnya, maka akan diberikan uang 1000 dinar uang emas. Luar biasa. Dijanjikan uang besar, 1 miliar kalau bisa membunuh kan. Tapi belum dikasih juga, belum dapat. Ini juga belum dapat juga, belum. Istilahnya belum dikasih juga, belum. Orang belum dapat, belum berhasil. Sudah. Kata istrinya, dengan apa saya harus mengikatnya? Dikasihlah tambang. Tambang. Begitu tengah malam, suaminya tidur, Sam'un tidur. Ya karena namanya orang di siang hari puasa dan berjuang tentu saja capek. Malamnya tidur. Tapi tidurnya walaupun sedikit tapi berkualitas, nggak kayak kita siang tidur, malam tidur, pagi tidur, ya sore tidur lagi baik. Dia kebanyakan tidur, soalnya dulu waktu mudahnya kebanyakan di kasur, maka di waktu tuanya ya juga di kasur juga. Nah, itu sih memang penelitiannya begitu. Orang yang muda kebanyakan di masa mudanya kebanyakan tidur, kebanyakan di atas kasur, nanti kira-kira umur 50 tahun ke atas itu kebanyakan di kasur dah. Senang banget kalau tidur. Nah, itu. Nah hadirin, Sam'un ya tidak. Cuman memang tidurnya berkualitas. Sekali tidur pules bener. Diikatlah oleh istrinya. Ketika dia bangun mendusin, dia tanya istrinya, siapa yang ikat saya? Saya, kata istrinya. Kenapa saya diikat? Iya biar lo ditangkap aja, biar saya dapat duit 1000 dinar uang emas. Lo ngasih apaan lo? Gak bisa ngasih apa-apa. Mendingan gue dapat itu uang 1000 dinar uang emas. Biasa perempuan kalau udah nggak dikasih duit, udah begitu dah, nyari sendiri duitnya.
Caranya ya begitu dia. Nah hadirin, kata Sam'un, kamu tidak bisa ngikat saya karena Allah selalu menolong saya. Langsung terlepas aja itu tali. Udahan begitu emang, iya sekuat apa sih perempuan kalau ngikat mah kagak bakalan kenceng. Saya coba kalau naik motor ditutup angin juga dia bisa jatuh dia. Susah megangnya itu. Kagak boleh ngelihat lubang dikit masuk aja, nyangkut remnya, nyangkut di mobil orang. Susah, mobil kudu diangkat masuk ke dalam bemper mobil. Susah. Nah hadirin, datanglah utusan raja kafir, nanya istri, gimana? Lepas, nggak bisa diikat. Ya udah kalau begitu nanti malam ikat lagi, diganti, jangan pakai tali, pakai rantai besi. Malam dibawain rantai besi, tidur suaminya, dia ikat pakai rantai besi. Kalau rantai kapal kegedean, wah susah ngangkatnya. Udah. Setelah itu mendusin, dia tanya istrinya, siapa yang ikat saya? Saya yang ikat. Dengan alasan yang sama, agar dia dapat duit 1000 dinar uang emas. Terus kata Sam'un, kamu tidak bisa ngikat saya karena Allah menolong saya. Lalu abang bagaimana caranya supaya bisa diikat? Tali putus, rantai putus. Dibukalah rahasianya. Saya ini adalah orang dekat dengan Allah. Saya punya rambut dari dulu, nggak bisa satupun orang, tidak ada yang mampu memotong rambut saya. Maka rambutnya panjang sampai ke tanah. Maka kalau kamu ngikat saya dengan rambut saya, maka tidak saya bisa terlepas. Kekuatan saya ada pada rambut itu. Jadi setiap orang yang kuat itu pasti ada kelemahannya, dikasih tahu. Akhirnya besoknya benar, malam diikat, diambil, dicabut karena dipotong nggak bisa, dicabut rambutnya, lalu kemudian diikat, nggak bisa lepas. Berhasil. Itu perempuan bisa jadi musuh di dalam rumah tangga kita karena pengaruh duniawi. Tetapi kalau perempuan berhasil menjadi istri yang soleha, maka dunia ini yang disebutkan oleh Nabi adalah perhiasan dan keindahan. Tetapi wanita yang soleh lebih indah dari keindahan dunia. Itu sebabnya keluarlah hadis yang menyebutkan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Perempuan itu adalah kesenangan hidup. Dunia ini adalah kesenangan hidup, dan sebaik-baik kesenangan hidup di dunia adalah wanita yang solehah. Kamu pasti bahagia lahir batin kalau istrimu solehah, karena dia tidak pernah menuntut apapun darimu. Dia hanya menginginkan ridho Allah. Ia hanya ingin masuk surga, tidak ada yang lebih dari itu. Maka nyaman hidup, gak pernah ngomel, dia kerjakan apa yang dia bisa kerjain. Hidup nyaman, itulah istri yang soleh. Kenapa istri kita harus soleha? Agar kita nyaman hidupnya. Sam'un tadi ditangkap, dibawalah kepada sebuah rumah. Di tengah-tengah rumah itu ada tiang. Sam'un diikat di situ. Begitu diikat, dicungkil matanya, dua-duanya. Dipotong kedua tangannya, dipotong kedua kakinya, dipotong telinganya, dipotong hidungnya. Lebih-lebih dari PKI dulu.
Itu sampun dipotong begitu, maksudnya untuk sekalian menyiksa ya. Datanglah kemudian utusan Allah. Sam'un, kamu mau apa? Saya ingin semua bagian tubuhku yang sudah dipotong kembali. Dikembalikan oleh Allah. Dikembalikan semua. Dan sekali bergerak, rumah tempat di mana dia diikat rubuh sekalian. Dia lepas. Ada dua hal yang bisa kita ambil dari situ. Hati-hati terhadap perempuan, dan orang yang dekat dengan Allah pasti selalu mendapat pertolongan. Bagaimana ketika Uzair tidur 100 tahun. Dia pulang dari kebun, metik anggur, metik apel, semua buah-buahan diambil. Setelah ditaruh di atas keledainya, berjalanlah keledai pulang. Tiba-tiba di tengah jalan, Allah berikan ngantuk, nggak bisa tertahan. Akhirnya si Uzair, Nabi Uzair ini tadi tertidur di atas keledainya. Keledai berjalan sejalan-jalannya. Masuklah dalam perkampungan yang sudah hancur luluh. Sebuah negeri semua rata, pohon rata, rumah rata, semua jadi bangkai semua. Pas sampai di situ, Uzair dibangunkan oleh Allah. Kaget Uzair melihat sebuah negeri yang sudah rata dengan tanah. Bangunan semua rubuh, nggak ada kehidupan di situ. Di sanalah kemudian Uzair berkata, "Anna yuhyillahu ba'da mautiha." Bagaimana kemudian Allah bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Saat itulah Allah Subhanahu wa taala mematikan Uzair. Kalau kita kan bilangnya tidur 100 tahun. Bapak tidur berapa jam? Belum ada 100 tahun kan? Iya. Belum, berarti kita belum dapat maunah dari Allah, belum dapat keistimewaan. Ashabul Kahfi 309 tahun tidur. Nabi Uzair 100 tahun. Begitu dia bangun, dia kaget. Yang dulu dia lihat hancur luluh, lantah, semua rata dengan tanah. Begitu bangun, ternyata negara ini sudah menjadi negara yang dia udah hidup, semua udah ramai, banyak rumah, orang sudah luar biasa, perdagangan lancar. Dia kaget. Datanglah malaikat nanya. Kata Allah, "Kam labista?" Jawaban Uzair, "Labistu yauman au ba'da yaum." Kira-kira aku tidur itu ya setengah hari atau seharian lah tidur. Kata Allah, "Tidak, bal labista mi'ata amin." Tidak, kamu tidur itu bahkan 100 tahun. Fanzur ila ta'amika. Lihatlah buah-buahan yang baru kamu petik dari pohonnya, tidak ada yang berubah. 100 tahun anggurnya tetap sama 100 tahun yang lalu. Apelnya sama 100 tahun yang lalu, tidak ada yang berubah. Itulah kekuasaan Allah. Ada orang menyebut Uzair itu adalah seorang nabi, tapi kebanyakan ulama menyebutnya adalah seorang ulama di kalangan Bani Israel. Lalu apa kemudian terjadi? Kata Allah, lihat, wanzur ila himarika, lihat keledai yang kamu tunggangi sudah hancur luluh bersatu dengan tanah. Tapi lihatlah bagaimana aku menghidupkan keledai.
Uzair ngeliatin keledainya, kaki terbang, tulang terbang, daging terbang, menyatu, semua menyatu badannya, hidup lagi. Itulah cara Allah menghidupkan yang sudah mati. Semua manusia yang sudah jadi tulang belulang, menyatu dengan tanah, akan hidupkan kembali seperti semula. Enggak ada yang tidak. Itu karena Allah yang mampu dan Dia berkuasa. Saudara-saudara, orang yang dekat dengan Allah pasti dapat pertolongan. Harut Marut, dia adalah malaikat yang sangat dekat dengan Allah, karena itu dipercaya. Apa yang kemudian terjadi? Karena kesalahan yang fatal dilakukan adalah pelanggaran hukum di mana tidak mampu menetapkan hukum seadil-adilnya, maka pada saat dia mau naik kembali ke tempatnya, tidak mampu lagi terbang, tidak lagi mampu naik. Kekuatan sudah dicabut oleh Allah. Jadi kalau kita melakukan dosa, cahaya dan nur keimanan kita dicabut oleh Allah. Setiap orang melakukan dosa, pasti imannya tidak ada. Setiap maling nyolong, pasti imannya lepas. Itu Nabi yang bilang, setiap orang berzina pasti imannya tidak ada, lepas dari raganya, lepas dari hatinya. Setiap orang melakukan kejahatan pasti copot imannya. Setelah itu bersadar, kembali lagi iman, tapi sudah redup imannya. Kalau dia kembali, iman dia redup lagi, mulai lagi dari awal. Harut Marut mau naik nggak bisa, kekuatannya dicabut oleh Allah, keistimewaannya dicabut oleh Allah, kemampuannya dicabut oleh Allah. Maka kalau kita melakukan kesalahan dan dosa, semua akan dicabut oleh Allah, bahkan rizki kita dicabut oleh Allah. Dicabut. Maka waktu itu udah nggak ada jalan lain kecuali harus mendatangi salah seorang yang pernah Allah cerita kepadanya, seorang hamba yang sangat dekat kepada Allah, penduduk bumi yang sangat dekat dengan Allah, yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa atayahu faqala ud'u lana rabbak. Datanglah ke laki-laki tadi dan Harut Marut berkata, doakanlah kami kepada Tuhanmu. Lalu orang tadi berkata, kaifa yasfa'u ahlul ardi li ahli sama? Bagaimana mungkin penduduk bumi mampu memberikan pertolongan kepada penduduk bumi, penduduk langit? Qala, keduanya kemudian berkata, sami'na rabbak yadhkur bi khairin fis sama. Kami telah mendengarkan Tuhan kamu bercerita kepada kami tentang kebaikan. Artinya orang yang baik selalu diceritakan dan dibanggakan oleh Allah di atas langit, di tengah-tengah para malaikatnya. Fa wa'adahuma yauman, maka orang tadi menjanjikan kepada Harut Marut agar besok dia kembali lagi. Lalu orang tadi mendoakan Harut Marut, bagaimana caranya dia bisa kembali dan hukuman apa yang harus diterima atas dosanya. Maka dia berkata kepada Harut Marut, fa khuyira baina adabid dunya wa adabil akhirah. Tuhan mengatakan, kamu boleh memilih dua siksaan, kamu boleh minta siksaan di dunia atau minta siksaan di akhirat. Maka salah satu di antaranya mengatakan, kalau siksaan akhirat, semua siksaan ada di akhirat. Tetapi kalau di dunia, hanya 7 kali lipat siksaan akhirat. Dan itu bisa selesai. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah saya ini bisa dilihat di YouTube saya. Lalu kemudian habis sholat isya nanti, saya ada pengajian di rumah. Semua di sini yang dekat. Kami undang kepada jamaah semua untuk hadir. Udah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna